Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Setelah hampir 2 pekan ditutup akibat kebakaran, kawasan wisata Gunung Bromo hari ini kembali dibuka untuk pengunjung. Demi mencegah terjadinya kebakaran kembali, pihak pengelola menghimbau agar wisatawan taat aturan, terutama tidak membawa atau menggunakan barang yang bisa menimbulkan kebakaran. Pembukaan akses wisatawan ini berlaku untuk seluruh gerbang pintu masuk seperti Coban Trisula, Poncokusumo, Kabupaten Malang, Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, Cemoro-Lawang, Kabupaten Probolinggo, serta Senduro, Kabupaten Lumajang. Saat ini pihak pengelola meniadakan pembelian tiket on the spot di seluruh gerbang masuk dan hanya melayani pendaftaran secara online melalui website yang telah ditentukan. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Septi Eka Wardani menyebutkan pembukaan kawasan wisata Gunung Bromo berlaku efektif mulai hari ini, Selasa 19 September 2023. Septi menghimbau kepada seluruh pengunjung untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak membawa barang berbahaya dan barang mudah terbakar. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Rudi Ulhak langsung dari kawasan Gunung Bromo, Sisi, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Rudi, iya Rudi, apakah sudah ada wisatawan yang masuk kawasan Gunung Bromo? Ya Eva, saat ini Gunung Bromo terlihat diselimuti kabut. Namun demikian, sejumlah wisatawan sudah mulai mendatangi area lautan pasir. Sejak tadi pagi sudah sekitar puluhan mobil jeep yang sudah berlalu lalang di pintu masuk Cemoro-Lawang. Sementara di pintu masuk Cemoro-Lawang biasanya wisatawan yang duduk-duduk di gazebo saat ini masih terlihat sepi. Mungkin ini karena baru pertama kali dibuka. Sementara berdasarkan catatan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, jumlah pengunjung saat ini hingga siang ini sekitar 360. Demikian Eva. Baik, 360 pengunjung artinya kategorinya masih sepi begitu ya, Rudi? Ya, biasanya per hari Bromo itu dikunjungi sekitar antara 1.500 sampai 2.000. Baik, lalu bagaimana pemeriksaan barang bawaan wisatawan? Apakah ada pengetatan pemeriksaan barang bawaan? Ya, untuk mengantisipasi terjadinya kembali kebakaran beberapa hari sebelum dibuka, hingga saat ini petugas masih melakukan patroli. Kemarin sempat bersama relawan melakukan pembersihan rumput-rumput ilalang yang kering dan pembuatan sekat-sekat. Hal ini dilakukan karena rumput kering itu menjadi bahan bakar jika terjadi kebakaran. Sementara untuk di pintu masuk sekarang sudah dimulai dilakukan pengetatan, begitu juga dengan di area lautan pasir yang rawan terjadinya kebakaran. TNBTS sudah mensiagakan sejumlah petugas berikut dengan alat-alat pemadam kebakaran. Seperti itu Eva. Rudi, Anda berada di Probolinggo, Jawa Timur, merupakan salah satu akses pintu masuk ya. Bisa Anda jelaskan kondisi terkini saat ini dari pintu masuk Probolinggo? Untuk pintu masuk Probolinggo sendiri jalannya sudah cukup lebar dan mulus. Untuk pengunjung bisa melakukan booking online. Terus untuk melakukan seperti pre-wedding atau pembuatan iklan bisa langsung mendaftar ke kantor TNBTS Probolinggo untuk pembuatan simaksi. Seperti itu Eva. Baik, untuk pre-wedding apakah lebih ketat lagi sekarang selain harus mengurus simaksi, Rudi, pasca kejadian kebakaran akibat flare? Sebenarnya untuk acara khusus di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari dulu sudah diterapkan untuk simaksi ini. Baik, terima kasih Rudi Ulhak untuk informasi Anda. Pemirsa, kabar baik, wisata Bromo dibuka kembali pasca kebakaran akibat flare pre-wedding.
Ulah abai pengunjung menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang. Resmi dibuka kembali hari ini bagaimana aturan masuk Bromo pasca kebakaran agar Bromo terjaga dari pengunjung nakal, savana Bromo bisa kembali hijau dan pariwisata Bromo bisa segera bangkit. Inilah segmen Fact Check bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, setelah ditutup sejak 6 hingga 18 September 2023, akses wisata ke Gunung Bromo kembali dibuka. Mulai hari ini, Selasa 19 September 2023, tepatnya dini hari tadi pukul 00:01 waktu Indonesia Barat. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memastikan jalur wisata menuju Gunung Bromo aman pasca kebakaran berhasil dipadamkan, sehingga wisata kawasan konservasi itu bisa kembali dibuka untuk pengunjung. Pembukaan berlaku di 4 pintu masuk atau semua pintu masuk, yaitu ada 4 pintu masuk untuk ke kawasan Bromo. Pertama, Coban Trisula Malang, kemudian Cemoro Lawang Probolinggo, Wonokitri Pasuruan dan juga Senduro Lumajang. Semuanya sudah dibuka untuk pengunjung. Sebelumnya, pemirsa, wisata ke Gunung Bromo sempat ditutup hampir 2 pekan ya setelah kebakaran yang melanda sejak 6 September 2023 dipicu oleh flare rombongan pengantin prewedding. Kebakaran baru berhasil dipadamkan pada Jumat 15 September 2023. Setelah dibuka kembali, ada aturan baru yang harus dipatuhi oleh pengunjung untuk masuk ke Bromo. Pertama, yakni pembelian tiket hanya bisa secara online melalui laman bookingbromo.bromotenggersemeru.org. Jadi tidak ada pembelian langsung atau on the spot ya di pintu masuk Bromo. Kedua, larangan terkait barang bawaan atau aktivitas yang bisa menimbulkan kebakaran. Aturan barang bawaan yang tidak boleh dibawa pengunjung Bromo, yakni peralatan yang bisa menimbulkan kebakaran hutan, diantaranya api unggun, perapian, kembang api, petasan, dan juga flare. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS, Septi Eka Wardani. Ia menyatakan bahwa aturan ini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama. Sebetulnya pemirsa, lebih lengkap terkait dengan aturan dan larangan masuk Bromo bisa diakses oleh pengunjung saat membeli tiket masuk di laman resmi Bromo Tengger Semeru. Untuk mencegah pengunjung yang nakal dan juga abai, BBTNBTS akan perketat pengawasan dan meningkatkan edukasi pengunjung untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya adalah menggandeng para pelaku jasa wisata untuk meningkatkan edukasi pengunjung dalam mengantisipasi terjadinya karhutla. Berikutnya, area kawasan Taman Nasional dan sepanjang jalur akses wisata juga telah dipasang papan informasi dan peringatan, serta memperkuat pelaksanaan patroli sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Iya, pemirsa, meski sudah minta maaf ya, para rombongan prewedding, tetapi hal yang membuat publik geram adalah mereka rencana melaporkan TNBTS karena dugaan kelalaian. Sontak langkah pasangan prewedding Bromo itu memantik kegeraman publik. Sudah salah karena abai menyebabkan kebakaran, namun justru menyalahkan dan berencana melaporkan pengelola Bromo. Padahal pemirsa, akibat ulah pasangan tersebut membuat lahan seluas 504 hektar tepatnya ini hangus terbakar. Berikutnya juga kerugian untuk biaya pemadaman. Menurut data TNBTS, biaya pemadaman mencapai 200 juta rupiah. Ini data dari TNBTS. Tetapi menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Legend TNI Suharyanto, biaya waterbombing mencapai 100 juta rupiah per jam. Ini per jam menurut BNPB biaya waterbombingnya adalah 100 juta rupiah. Dampak kerugian lain, penyedia jasa wisata harus gigih jari karena omset penyewaan jeep, kuliner, dan penginapan turun hingga 75%. Pemirsa, semua pihak berperan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Pengelola meningkatkan pengawasan, pengunjung juga harus meningkatkan kesadaran untuk sama-sama menjaga salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Demikian segmen Fact Check, dan Metrosnya akan kembali dengan pembahasan selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.